Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tiarah dengan NIM 2024280002. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa dan sastra Aceh Singkil. Bahasan ini penting karena bahasa dan sastra merupakan bagian dari identitas suatu masyarakat. Melalui bahasa, kita bisa melihat asal-usul, interaksi sosial, serta perkembangan budaya sebuah kelompok. Sementara itu, sastra menjadi wadah untuk menyampaikan nilai, ajaran moral, dan kearifan yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai asal-usul bahasa Singkil, ciri-cirinya, serta bentuk dan fungsi sastra yang berkembang dalam masyarakat Aceh Singkil. Harapannya, kita dapat memahami bahwa bahasa dan sastra bukan hanya alat komunikasi, tetapi cermin kehidupan budaya masyarakat. Bahasa dan sastra Aceh Singkil merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh Singkil di pesisir barat Sumatera. Bahasa Singkil secara linguistik termasuk rumpun bahasa Batak terutama Angkola, Pak-Pak, Karo, APK. Dalam masyarakat, bahasa ini juga dikenal dengan sebutan bahasa kade-kade yang menegaskan ciri khas dan kekayaan lokalnya. Sastra Singkil berkembang secara lisan dan menjadi media penyampai adat, nilai moral, serta tradisi yang diwariskan antar generasi. Selanjutnya, asal-usul bahasa dan sastra Aceh Singkil. Bahasa dan sastra Aceh Singkil merupakan warisan budaya dari 3 pengaruh utama. Yang pertama, Batak, Pak-Pak, dan Karo membentuk dasar bahasa Singkil. Yang kedua, Melayu pesisir membawa pengaruh pada dialek dan bentuk sastra. Yang ketiga, Islam Aceh menanamkan nilai religius dalam bahasa dan sastra. Perkembangan bahasa Singkil dipengaruhi oleh sejarah migrasi, interaksi antar kelompok masyarakat, serta tradisi adat yang kuat. Bahasa kade-kade menjadi istilah lokal yang menunjukkan identitas kebahasaan masyarakat Singkil. Tokoh pentingnya yang pertama Syekh Hamzah Al-Fansuri Singkili, yang kedua Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Keduanya membawa ajaran Islam dan memperkaya sastra dengan nilai tasawuf dan keagamaan. Selanjutnya, ragam bahasa Aceh Singkil. Yang pertama, bahasa Singkil yang disebut bahasa kade-kade. Bahasa kade-kade ini campuran Pak-Pak, Batak, dan Karo. Digunakan oleh masyarakat pedalaman, ciri khasnya banyak kosakata dari Batak, Karo, dan Pak-Pak. Contohnya, hapo, rumah, odak, tidak, walik, pulang. Yang kedua, bahasa Singkil Baapo. Bahasa Baapo ini campuran Minang Melayu, digunakan di daerah pesisir, terutama yang dekat dengan pantai atau pelabuhan. Lebih halus dan mudah dipahami karena mirip bahasa Melayu. Contohnya, tidur, tido, tidak, indak, apa, apo, rumah, humah. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Aceh Singkil. Yang pertama, logat campuran, lembut dan kasar dan banyak menggunakan huruf KH, R, dan O. Kedua, memiliki kosakata dan pelafalan khas yang membedakannya dari bahasa Batak lainnya. Yang ketiga, penggunaan ungkapan tradisional yang hidup dalam komunikasi sehari-hari. Yang keempat, masih dipertahankan dalam lingkungan keluarga, adat, dan tradisi lisan. Selanjutnya, sastra Aceh Singkil. Yang pertama, pantun. Itu kemali atau pantangan, berisi larangan atau nasihat hidup. Contohnya, mula balik tengah wangin, masuk mihapo, ulang lupa batu atau mesalam, asa ulang tersukul. Artinya, jika pulang larut malam, jangan lupa batu atau ucapkan salam untuk penanda agar tidak kebablasan. Yang kedua, perumpamaan, menyampaikan petuah dalam kiasan. Contohnya, kalaki bagi tuntungan puwehda, ulang diukir sada, kohata. Artinya, mereka itu ibarat kumpulan sapu lidi, jangan disentuh satu, kena semua. Yang ketiga, nyanyian rakyat dan doa zikir lokal, dilantunkan pada acara adat dan keagamaan berisi nilai religius dan rasa syukur. Selanjutnya, fungsi sastra Singkil. Yang pertama, sebagai pendidikan moral dan sosial. Yang kedua, menjadi media dakwah dan nasihat keagamaan. Yang ketiga, menjadi identitas budaya lokal. 4. Sebagai hiburan tradisional dalam acara adat seperti pernikahan, kenduri, dan panen. Selanjutnya, kearifan lokal dalam sastra. Yang pertama, nilai keagamaan dan religius.
doa dan zikir dalam setiap kegiatan. Yang kedua, gotong royong, kebersamaan dalam memasak dan kerja adat. Yang ketiga, kesopanan dan tata krama, dijaga lewat bahasa dan pantun. Yang keempat, rasa syukur yang sederhana, tercermin dalam kuliner dan sastra. Yang kelima, pelestarian alam, aturan adat menjaga sungai dan hutan. Yang keenam, toleransi dan kekeluargaan, hidup damai di tengah perbedaan budaya. Kearifan ini menjadikan masyarakat Singkil religius, ramah, dan harmonis. Kesimpulannya, bahasa dan sastra Aceh Singkil bukan hanya sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga warisan leluhur yang mencerminkan identitas, nilai moral, dan spiritual masyarakat. Mari kita lestarikan bahasa dan sastra Aceh Singkil agar tidak hilang oleh zaman. Melalui pelestarian bahasa dan sastra ini, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang keragaman budaya di Aceh, khususnya di wilayah Singkil. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.